Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan satu ayat, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tarik,kanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, hari ini firman ini yang mau mengajar kita, dan kita akan berikan judul firman Tuhan ini, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Tetaplah mendekat kepada Tuhan. Jikalau kita melihat di hari-hari terakhir, ada banyak hal pergumulan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Ada banyak hal beban, ada banyak hal kesusahan. Dan setiap kesusahan, setiap beban, setiap pergumulan sungguh tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita. Tetapi hanya satu yang dapat, yang menyelesaikan perkara itu, masalah itu, yang maha tahu, yang maha mulia, yaitu Tuhan kita. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan katakan, tetaplah mendekat kepada Allah. Tetaplah mendekat kepada Tuhan. Jika saudara dan saya mendekat kepada Tuhan, di sana akan ada pemulihan-pemulihan. Di sana akan ada kekuatan-kekuatan, saudara. Sebab firman Tuhan, tanpa Tuhan Yesus, maka kita akan nihil. Tanpa Tuhan Yesus, maka kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan Yesus, maka kita akan gagal. Tanpa Tuhan Yesus, maka saudara dan saya tidak akan dapat berhasil. Nah, oleh karena itu hari ini firman ini mengajari kepada kita supaya kita tetap dekat kepada Tuhan kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita tetap dekat kepada Tuhan? Bagaimana supaya saudara dan saya tetap ada dekat kepada Tuhan? Yang pertama, saudaraku, supaya kita tetap dekat kepada Tuhan, mari kita selalu berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari selalu berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Ini kita lihat saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Kalimat ini sangat pendek, tapi memiliki makna yang sangat luas. Memiliki makna yang sangat luar biasa. Memiliki makna yang sangat ajaib. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berdoa bukan sekedar permintaan, tapi sebuah napas rohani. Kita tetap berdoa lalu kita meminta bukan hanya sekedar itu, saudaraku, tapi sebuah napas rohani yang menghubungkan kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Artinya saudara-saudara, doa bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi
Tapi doa saudara-saudara yang dikasih Tuhan harus kebiasaan yang melekat dalam hidup kita, sehingga kita bisa mendekat kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab. Sebab Tuhan kita itu setiap kita memanggil, setiap kita berseru, Dia selalu ada. Sebab Dia tidak dihambati oleh ruang dan waktu dan oleh siapa saja pun saudara. Sebab Dia dapat menjangkau segala-galanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta dan memohon kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi kebiasaan kita yang melihat dalam hidup kita, dan kita semakin dekat terhadap suara Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hari ini maka ketika kita peka dan kita mengerti kehendaknya dalam hidup kita masing-masing saudara-saudara. Sebab sesungguhnya Tuhan itu ada rencana Dia, ada tujuan Dia dalam setiap hidup kita pribadi. Mungkin rancangan Tuhan tidak sama rancangannya saya dengan rancangan kepada guru. Mungkin tidak sama rancangannya kepada jemaat. Mungkin cara Tuhan mendengarkan doa saya mungkin tidak sama dengan mendengarkan doa umat. Bisa jadi doa jemaat lebih bicara daripada doa hamba Tuhan. Bisa jadi doa jemaat yang cepat didengarkan oleh Tuhan. Dan siapapun kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini satu cara supaya kita dekat kepada Tuhan, lewat kita tidak jemu-jemu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetaplah berdoa 24 jam kepada Tuhan. Tinggal bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat aturan. Kalau kamu berdoa hanya di kamar saja, tidak. Di mana saja Tuhan izinkan saudara berdoa kepada Tuhan. Di mana saja Tuhan izinkan kita berdoa kepada Tuhan. Maka oleh karena itu kita jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Sebab tadi dikatakan bahwa doa kita itu sebuah napas rohani yang menghubungkan kita kepada Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan yang kedua saudaraku, bagaimana supaya kita tetap dekat kepada Tuhan? Lewat kita tetap memuji Tuhan. Lewat saudara tetap memuji Tuhan. Maka itu menunjukkan bahwa saya dekat kepada Tuhan. Bahwa saudara dekat kepada Tuhan. Bahwa jemaat dekat kepada Tuhan. Lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebab ketika kita memuji-muji Dia, di sana akan terjadi mujizat yang sangat luar biasa saudara. Seperti bangsa Israel, tembok Jeriko roboh saudara-saudaraku, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena mereka seperti sekarang memiliki nuklir atau mungkin senjata ampuh, tidak. Tapi senjata mereka yang lebih kuat daripada senjata mereka sekarang adalah Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus. Itulah yang mereka puja, itulah yang mereka muliakan, itulah yang mereka tinggikan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita lihat ini dalam Mazmur 150, apa dikatakan di sana? Biarlah bisa. Tak bisa. Oh iya. 150 ayat 6. Biarlah setiap apa? Setiap memuji Dia kan? Ya, kita baca. Biarlah segala yang artinya biarlah setiap napas yang bernapas. Artinya bahwa
saudara dan saya yang diberikan Tuhan napas, maka saudara dan saya atau kita harus memuji-muji Tuhan, harus memuliakan Tuhan, harus meninggikan Tuhan. Sebab pujian bukan hanya menyuarakan lirik indah, bukan hanya demikian. Tapi pujian itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab pujian adalah senjata rohani yang dapat mengubah suasana hati dan menghadirkan hadirat Tuhan. Jadi ketika saudara memuji, kita tadi memuji lewat pujian kaum bapa, lewat pujian kaum ibu, lewat pujian remaja, lewat pujian pemuda-pemudi, itu adalah menghadirkan hadirat Allah. Ketika alat musik dipetik saudara-saudaraku, itu puji-pujian menghadirkan hadirat Allah saudara-saudaraku. Ketika kita memuji penyembahan saudara-saudara, hati kita dibeban lewat pujian itu. Seperti firman Tuhan membeban hati kita saudaraku. Lalu di relung hati kita saudaraku, ada rasa datang dan dekat kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah kehidupan kita. Dan di situ berikan semangat yang baru ketika saudara dan saya selalu memuji-muji Tuhan saudaraku yang dikasihi. Maka oleh karena itu, tetaplah kita memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Sebab ketika saat kita memuji Tuhan, maka di sana ada hadirat Tuhan. Haleluya. Ketika hadirat Tuhan itu datang, maka kebangunan hidup, kebangunan semangat, kebangunan sukacita akan terjadi bagi setiap orang yang selalu memuji-muji nama Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap memuji-muji Tuhan kita, bahwa hati kita disegarkan oleh lewat pujian itu. Iman kita dikuatkan dan kita diingatkan akan kebesaran Tuhan. Iman kita dikuatkan dan kita ingatkan akan kebesaran Tuhan. Betapa agungnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan. Maka puji-pujian itu seperti pujian Daud, sering memuliakan Tuhan, menyatakan atau mengagungkan nama Tuhan saudara-saudara. Jadi kita memuji Tuhan bukan hanya lirik lagunya yang enak tahu saudaraku, tapi mau kita renungkan bahwa kita ketika memuji Tuhan ada kedekatan yang sangat erat kepada Tuhan saudara-saudaraku. Ada hubungan yang erat kepada Tuhan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka untuk itu saudaraku, mari memuji-muji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan saudara-saudaraku, supaya Tuhan kita itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan saudara-saudara. Sebab kita tahu saudaraku, secara fisik mungkin kita bisa dekat kepada Tuhan. Tapi lewat puji-pujian kita saudaraku, bila sungguh-sungguh kita puji kepada Tuhan, bila sungguh-sungguh kita nyanyikan kepada Tuhan saudara-saudara, maka di sana kehadiran Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas Tuhan. Itu saudaraku, setiaplah memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan Yesus Allah kita yang baik ada memberikan kita kekuatan, ada memberikan kita iman, ada memberikan kita semangat, dan kita diingatkan akan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga saudaraku, bagaimana cara kita supaya kita dekat kepada Tuhan? Tetaplah melayani sesama. Melayani sesama itu membawa saudara dan saya dekat kepada Tuhan, membawa kita dekat kepada Tuhan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita baca ini dalam Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Siapa anak kecil apa dia?
1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk satu orang ini dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jika kita melakukan ini, mungkin kita tidak sadari, mungkin jemaat tidak sadari, mungkin saudara tidak sadari. Itu menunjukkan bahwa kita dekat kepada Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan saudara atau melayani manusia, menawani umat-umat Tuhan. Maka Tuhan katakan saudaraku, supaya kita tetap melayani sesama kita. Melayani saudaraku yang dikasih Tuhan tidak selalu berarti hal-hal yang besar. Tapi melayani saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah memberikan hati yang tulus kepada sesama kita, kepada saudara kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang pelayanan sejati dimenemukan dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih yang tulus, menolong mereka yang sedang berbeban berat, menolong mereka yang sedang terbunuh, menolong mereka yang sedang terluka, saudara-saudaraku, menolong mereka yang sedang menderita, menghibur mereka yang berduka. Sehingga ketika kita, saudaraku, jadi ketika kita mengadakan penghiburan kepada saudara kita yang berduka, itu menunjukkan bahwa kita dekat kepada Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita dekat kepada Allah. Maka oleh karena itu saudara, ketika ada saudara kita berduka, mari kita cepat-cepat datang menghibur. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu salah satu kriteria membuat saudara dan saya dekat kepada Tuhan. Ketika kita mau menghibur saudara-saudara kita yang sedang berduka, saudara-saudaraku, dalam melayani kita harus, saudaraku, mengesampingkan ego kita. Tapi kita mau merendahkan diri untuk tetap setia untuk menghibur sesama kita, saudara yang dikasihi. Dan yang keempat, saudara-saudaraku, bagaimana cara kita supaya dekat kepada Tuhan? Menghadiri kebaktian gereja. Jadi kehadiran kita datang ke gereja ini, ke rumah ini, tidak akan menjadi sia-sia. Tidak beruntung. Tapi keberuntungan yang besar akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab ketika saudara dan saya datang di dalam rumah Tuhan ini, kita adalah dekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Allah kita yang baik adalah hadir di dalam baiknya, hadir di dalam persekutuan, hadir di dalam memuji-mujian namanya. Maka Tuhan hadir, saudara-saudaraku, dan masuk di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jadi saudara tidak sia-sia datang hari ini. Kita tidak sia-sia datang hari ini. Di sini ada Tuhan hadir, saudaraku, yang memberikan pertolongan, yang memberikan kelepasan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kekuatan bagi kita semua yang hadir hari ini, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, untuk kita datang di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah Tuhan, jangan kita menjadi bermain-main, saudara-saudara. Dan kita harus sadar itu ketika saudara dan saya, kita datang di dalam rumah Tuhan itu adalah kita sangat dekat kepada Tuhan. Kita sangat dekat kepada yang berkuasa. Kita sangat dekat kepada yang berdaulat. Kita yang sangat dekat kepada sang yang berotoritas. Kita sangat dekat kepada Sang Pencipta langit kami dan bumi, saudara-saudara yang dikasihi. Ini dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah jemu-jemu, ada. Kita baca satu sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauh diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibelaskan oleh beberapa orang
Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat mengenalkan dalam hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 25 dikatakan ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari Tuhan sudah semakin dekat. Dan kalau hari Tuhan sudah semakin dekat, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus semakin dekat kepada Yesus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kita tahu saudaraku, gereja adalah tempat kita, saudara-saudara, tempat iman kita dikuatkan dan jiwa kita dikuatkan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menghadapi kehidupan sehari-hari. Di gereja itu kita dikuatkan. Di gereja itu saudaraku kita dibimbing. Di gereja itu kita saudaraku diajari untuk kita kuat menghadapi keadaan sehari-hari ini, saudara-saudara yang dikasih. Maka kehadiran kita di gereja bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau hamba Tuhan sudah membuat aturan, lalu kewajiban tidak, saudara-saudara. Tetapi kehadiran kita di gereja, saudaraku, adalah kesempatan untuk mengalami hadirat Tuhan bersama-sama saudara-saudara kita seiman di gereja. Mengalami hadirat Tuhan bersama-sama saudara-saudaraku yang dikasih. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui ibadah kita menerima pengajaran firman Tuhan yang membangun dan mendapatkan kekuatan dalam komunitas yang mengasihi dan mengasihi sesama kita. Kehadiran kita di gereja menjadikan Tuhan adalah pusat dalam kehidupan. Menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Jadi artinya saudaraku, kita datang ke gereja tidak memandang atau melihat saudara-saudara kita, tetapi kita datang ke gereja adalah melihat Yesus. Sebab dia adalah pusat perhatian kita, pusat kehidupan kita. Maka oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita dekat kepada Tuhan, mari kita jangan jemu-jemu datang berbakti, beribadah kepada Tuhan di dalam gereja ini, di dalam baitnya ini saudaraku, supaya kehadiran Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dibangun oleh kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, kelima saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita dekat kepada Tuhan adalah lewat kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Bersyukurlah Satu Tesalonika 5 ayat 8. Ayo kita baca. Satu Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang usia, baiklah kita sadar puji Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan kita, Allah kita yang baik, Juru Selamat kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab dia akan memberikan keselamatan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudara-saudaraku, namun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak selalu mudah untuk bersyukur. Tidak selalu mudah.
kita bersyukur sedang di dalam kesusahan? Bagaimana kita bersyukur sedang di dalam duka saudara-saudaraku? Bagaimana kita bersyukur sedang di dalam pergumulan? Bagaimana kita bersyukur di saat kita menghadapi persoalan, masalah, tantangan hidup? Dunia, saudaraku, mengajarkan kepada kita supaya kita mengejar apa yang tidak ada dalam hidup kita, saudara-saudara yang kasih. Tetapi kalau firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap hal yang sudah diberikan oleh Tuhan. Menghargai setiap hal yang sudah diberikan Tuhan, atau sudah diizinkan Tuhan, atau sudah disetujui Tuhan bagi setiap hidup kita. Apakah itu kematian? Apakah itu kesusahan? Apakah itu penderitaan? Mari kita bersyukur lewat menghargai apa yang Tuhan berikan. Sebab kita sadar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan lepas dari setiap pengertian atau pengetahuan Tuhan, saudara. Bukan artinya ketika kita menderita, ketika kita mengalami persoalan tak kunjung habis-habisnya, lalu Tuhan, saudaraku, tidak perhatian sama kita. Tetap perhatian, saudara-saudara yang dikasihi. Tapi Tuhan ingin supaya kita menghargai setiap hal yang sudah Tuhan izinkan dan berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Ketika kita bersyukur, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Lalu ketika kita diberkati, lalu kita bersyukur, tidak, saudara. Jadi kita tidak bergantung kepada keadaan. Mau diberkati, tak diberkati, Tuhan inginkan umat-umat Tuhan, saudara dan saya, tetap bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Sebab kita lihat kejadian itu mungkin yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Memang kalau pikiran kita akan tidak sangat-sangat setuju. Maka oleh karena itu Tuhan katakan, saudara-saudaraku, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Jangan keinginan kita, saudaraku, tapi biarlah keinginan Tuhan yang terjadi di dalam hidup saudara dan hidup saya. Haleluya. Haleluya. Ketika hidup kita yang terjadi adalah keinginan Tuhan, sehingga kita berani seperti Ayub, saudara-saudara. Kita akan berkata, tidak akan hanya menerima yang baik, kita tidak akan hanya menerima yang berkat-berkat saja, maka kita akan mampu menerima sekalipun itu baik, sehingga kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Ketika saudara mengutuk Tuhan dan saya mengutuk Tuhan seperti istri Ayub, maka akan ada kerenggangan. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, si iblis, si setan akan cepat-cepat datang untuk memisahkan. Ketika saya berkata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan keluar dari mulut saya, saudara-saudaraku, maka saya di situ kesempatan iblis akan masuk di celah-celah antara saya dengan Tuhan, dan hingga saya akan semakin dekat, akan semakin jauh dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika kita jauh daripada Tuhan, yang rugi siapa? Hanya saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah rugi. Yang rugi adalah saudara, yang rugi adalah umatnya, yang rugi saudara penciptaannya. Sebab kita tahu tanpa Tuhan kita tidak akan berdaya. Tanpa Tuhan maka nutrisi-nutrisi tidak akan diserahkan dalam setiap hidup kita. Tanpa Tuhan berkat-berkat tidak akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan keselamatan tidak ada dalam hidup kita. Tanpa Tuhan tidak ada, saudara-saudaraku, pemulihan dan kesembuhan dalam setiap kehidupan. Tapi ketika kita dekat kepada Tuhan, maka disitulah pemulihan daripada Tuhan. Bagaimana perempuan
yang 12 tahun pendarahan itu, ketika dia dekat menjamah jubah Tuhan Yesus, di situ ada manifestasi yang sangat luar biasa. Kuasa dari Tuhan Yesus, hanya dari jubahnya saja, maka perempuan 12 tahun pendarahan itu di situ juga sembuh sekaligus, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Demikian juga kita, saudaraku, itulah keuntungannya yang selalu dekat kepada Tuhan itu. Selalu ada yang terbaik, selalu ada kelepasan yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang selalu dekat kepada Tuhan itu, saudara-saudaraku. Sebab ketika kita, saudaraku, bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, saudara-saudara. Ini yang Tuhan inginkan dari saya dan kita. Tidak bergantung keadaan itu. Kalau kita bergantung kepada keadaan, saudara-saudaraku, ketika kita lagi berkali baru kita mengucap syukur, tidak, saudara. Tapi Tuhan mau, saudaraku, tidak bergantung kepada, tapi kita bersyukur adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan, karena kita tahu segala sesuatu berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Berasal daripada Tuhan. Mau susah, mau senang, itu berasal dari Tuhan. Dan itu akan kembali kepada Tuhan. Artinya ketika saudara susah, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan gantikan saudaraku dengan damai, ketenangan, ketenteraman yang sangat luar biasa, melampaui apa yang tidak pernah kita pikirkan, melampaui apa yang tidak pernah kita lihat, melampaui apa yang tidak pernah kita dengar. Akan Tuhan limpahkan bagi sedia kehidupan kita, saudara-saudaraku yang berkasih. Nah, yang terakhir, saudaraku, bagaimana supaya kita dekat kepada Tuhan, saudaraku? Menghindari dosa. Seperti pujian kami tadi yang menyinggung dosa. Ada menyinggung dosa dari pujian kami, tentang pujian kau Bapa. Saya lupa, tapi saya dengar sepintas ada tadi, saudara. Menghindari dosa. Kita akan belajar atau kita usahakan menghindari dari dosa. Dosa itu kecil pun, mari kita belajar menghindar dari dosa itu. Tujuannya, saudara, supaya kita dekat. Sehingga firman Tuhan berkata, kenapa doamu tak dijawab Tuhan? Yang menghamba doamu tak didengarkan, tak dijawab Tuhan, oleh karena dihambat oleh dosa-dosa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman ini mengajari kepada kita supaya kita dekat kepada Tuhan. Kita harus menghindari dosa-dosa sekecil apa itu, saudara. Kita baca dalam Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu, yang mana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Puji Tuhan. Saya akan baca sekali lagi. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu apa itu? Jangan lagi Menuruti keinginannya. Artinya, saudara-saudara, bahwa saudara dan saya sudah ditebus dengan darah Tuhan yang sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Tidak dapat dibeli oleh perak, tidak dapat dibeli oleh emas, tidak dapat dibeli dengan uang. Darah Tuhan Yesus itu begitu mahal. Sehingga Tuhan ingatkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita jangan lagi di dalam dosa, saudara-saudara. Kita berusaha jauhkan diri dari dosa-dosa, saudara. Sebab dosa seringkali masuk dalam kehidupan kita dari hal-hal kecil yang seakan-akan tidak berbahaya. Dosa itu masuk dalam hidup kita dari kecil. Setelah kecil, lalu dia bertumbuh semakin besar. Lalu dia bagaikan, yaitu benalu atau sarida. Dan itulah mulai mengisap hidup kita. Ketika dosa itu dalam hidup seseorang itu, otomatis sekali, saudara-saudaraku, akan ada jarak antara Tuhan
Sebab kita tahu Tuhan kita itu, Allah kita itu adalah kudus adanya, saudara-saudara yang dikasihi. Nah saudara-saudara, sekali lagi dosa seringkali masuk dalam kehidupan kita dari hal-hal kecil yang seakan-akan tidak berbahaya. Namun seiring waktu saudara-saudaraku dapat menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dapat menjauhkan kita dari berkat-berkat pertolongan oleh Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya berdosa lagi, dapat menjauhkan kita dari pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana ini? Hidup kami semakin sengsara. Apakah tidak didengarkan Tuhan? Mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita masih ada, saudaraku, bersama-sama dengan dosa dunia ini? Walaupun itu kecil, lama-lama itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, saudara-saudaraku. Dan efeknya, konsekuensinya, saudara-saudaraku, akan menjauhkan kita dari Tuhan, akan menjauhkan kasih daripada Yesus, akan menjauhkan berkat bagi kita, akan menjauhkan pertolongan, akan menjauhkan damai sejahtera, akan menjauhkan sukacita saudara-saudara yang dikasihi. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar menghindari dosa itu. Di mana saja, kapan saja pun, saudara-saudaraku, kita berada. Itu sebabnya kita selalu berjaga-jaga dan bersandar kepada kekuatan Tuhan untuk menghadiri jerat yang menjerumuskan kita. Bersandar kepada Tuhan untuk menghindari jerat yang dapat menjerumuskan kita. Ayat firman Tuhan yang lain bahwa si iblis berkeliling-keliling untuk mau memakan mangsanya, saudara-saudara. Dan ketika saat kita ada dalam lingkaran dosa itu, di saat itulah saudaraku, iblis itu mau menelan saudara dan menelan saya. Dan di saat itulah saudara-saudaraku, kita dijerumuskan ke dalam kegelapan-kegelapan yang membahayakan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji dan supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku, Raja Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan, maka dalam hati kita ini akan kita simpan janji Tuhan itu. Ketika saudara menyimpan janji Tuhan dan kita menyimpan janji Tuhan itu, maka kita tidak berdosa kepada Tuhan, saudara. Janji Tuhan itu, saudaraku, kita akan memberkati. Jangan menyimpan ke kiri dan ke kanan, tapi mau pandangan kita ke depan kepada Yesus yang siap sedia, saudara, memberikan pertolongan dan pengampunan bagi setiap kehidupan kita, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup dalam kekudusan, membuka jalan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, menjauhkan kasih dan kebenarannya dalam aspek kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud ini adalah sungguh-sungguh yang takut kepada Tuhan, saudaraku, sehingga dia katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Raja Daud betapa mulianya dibuatnya Tuhan, betapa
besarnya Tuhan dalam hidup, sehingga dia menimpa janji-janji Tuhan dalam hatinya saudara. Sedemikian juga saudara dan saya yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah ditebus Tuhan. Mari kita simpan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap renung hati kita saudara-saudaraku, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan ketika Tuhan datang kali kedua ke tengah dunia. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja Kampung Baru Subang, Tuhan temui dengan kekudusan, dengan kesucian yang bersumber daripada surga dalam setiap kehidupan kita saudara-saudaraku yang dikasihi. Artinya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyimpan janji Tuhan itu, maka kita akan tetap dipimpin oleh Roh Kudus, tetap dipelihara oleh Kudus, tetap dijaga oleh Roh Kudus. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita simpan janji-janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Janji-janji Tuhan itu ada di dalam Alkitab kita itu, ya firman Tuhan ini. Mari kita cari janji-janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, supaya lewat itu saudaraku kita berkenan dan layak di dalam janji Tuhan itu adalah surga yang mulia yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya saudara-saudaraku. Sehingga dikatakan jalan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, menunjukkan kasih dan kebenarannya dalam aspek kehidupan kita. Ketika berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, itu menunjukkan saudaraku kasih Tuhan itu melimpah mengalir dalam setiap kehidupan kita. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tetap dekat kepada Tuhan. Supaya kita dekat kepada Tuhan, yang pertama mari kita tetap berdoa, dan yang kedua saudaraku mari kita tetap memuji-muji, mempermuliakan Tuhan, dan yang ketiga saudaraku mari kita tetap melayani sesama kita. Dan yang keempat, mari kita menghadiri setiap ibadah kebaktian di dalam rumah Tuhan. Dan yang kelima saudaraku, mari kita tetap bersyukur. Dan yang keenam saudaraku, mari menghindari dosa-dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika keenam hal ini saudara miliki dan saya miliki, kita miliki, percayalah Yesus akan tetap dekat dan selalu dekat dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika dia berkata, mintalah, maka kamu akan diberikan saudara-saudaraku. Berserulah, maka engkau akan didengarkan saudara-saudaraku dan akan dijawab. Hingga dikatakan, akulah pohon kehidupan. Maka ketika kita dekat pada pohon kehidupan saudaraku, artinya melekat kepada dia saudaraku, percayalah segala sesuatu akan Tuhan berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Apakah itu saudara persoalan akan dilepaskan Tuhan, apakah itu sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan, apakah itu kekurangan akan dicukupkan oleh Tuhan, apakah itu duka akan dihiburkan oleh Tuhan dalam setiap hidup kita. Terpuji dan mulia Tuhan bagi hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita